Kali ini tim ofisial Carlo Mistis akan melakukan perjalanan di daerah Garut. Akankah fenomena astral akan terjadi pada semua tim? Ikuti terus perjalanan ofisial Carlo Mistis. Ya. Monitor, kalian lagi ada di mana? Ini, aduh sangat lama banget ini nunggunya ini Pak Karta sama Sulukaro nungguin. Oke, bentar lagi kita sampai, ini sudah sekitar 500 meter lagi kita sampai lokasi rumah Pak Karta. Mohon ditunggu karena ini akses jalannya agak sempit. Monitor ganti. Oke, kita udah sampai nih. Sepertinya kita udah depan rumahnya nih. Oke, nanti masuk ke dalam aja ya langsung. Oke. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di rumahnya Pak Karta, guys. Walaupun jauh, walaupun kita sempat nyasar-nyasar, tapi akhirnya kita sudah sampai. Ya. Hati. Mandi. Kalau kita berada tepat di puncak bukit, ya kan? Kita kan segala sesuatu. Ya. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Baros di penelusuran dimensi alam gaib official Carlo Mistis. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Garut, Jawa Barat, dan di sini ada salah satu bukit, yaitu Bukit Rancabango. Dan bukan hanya itu, tepat di sebelah kanan saya ada salah satu mata air yang konon katanya di mata air tersebut cukup angker dan menjadi buah bibir bagi masyarakat setempat. Bahkan menurut warga setempat, lokasi ini jarang dijamah oleh manusia karena banyaknya orang-orang yang tidak berani menginjakan kaki ke lokasi ini karena saking keangkerannya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, saksikan terus penelusuran kami Dimensi Alam Gaib Official Carlo Mistis. Baik, sahabat OCM, dimanapun Anda berada, ketika kami baru saja mau opening, tiba-tiba sudah ditampakkan oleh salah satu sosok tepat yang kami center dengan cahaya baterai. Di sana ada semacam seperti kepala sepotong, namun tidak tahu persis itu apa. Lupa. Mana dia kamu senterin? Semakin jelas, kayak goyang-goyang gitu ya. Baik, Misa, saya sudah bersama Sulukaro. Sulukaro, kita berada tepat di puncak Bukit Rancabango ya. Ini cukup tinggi sekali, dan di belakang kita ada salah satu mata air, dan mata air tersebut cukup angker, bahkan sudah menjadi buah bibir bagi masyarakat setempat. Dan masyarakat setempat pun jarang ada yang berani melintas ke lokasi ini saking keangkerannya. Mungkin menurut mata batin Sulukaro, untuk di lokasi ini kira-kira sosok apa aja sih yang sering menampakkan wujudnya? aja kan. Oke. Ya, boleh.
Silakan Su kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu, 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 sampurasun, astungkara. Baik, mungkin saya ulangi ya Su. Kalau di belakang kita ada salah satu sumber mata air yang mungkin dikeramatkan oleh warga sekitar. Bahkan mata air tersebut menjadi buah bibir bagi masyarakat setempat. Konon di lokasi itu cukup angker, bahkan masyarakat setempat pun jarang ada yang berani melintas ke lokasi mata air tersebut. Bahkan sering terjadi penampakan makhluk astral tak kasat mata. Nah, saya ingin bertanya nih, saya sedikit penasaran kepada Sukalo di lokasi ini. Kira-kira penampakan tersebut sosok apa aja sih yang ada di lokasi, tepatnya di mata air tersebut? Oke, Suhu akan menjawab pertanyaan Kang Edi ya. Jadi gini pemirsa, pada saat Suhu menginjakan kaki di sini, memang sih jujur, di sini energi positifnya 70% dan energi negatifnya 30%. Memang Suhu rasakan air di sini berwarna violet bercampur biru. Kenapa Suhu katakan itu pemirsa? Air tersebut itu sebenarnya mengandung sisi spiritual yang bisa meruat dalam artian itu membuang sengkolo di dalam diri kita. Kita kan nggak tahu nih pemirsa, setiap perjalanan kita kemanapun, bagi yang kalian nggak punya mata batin, kalian akan menabrak suatu energi negatif. Jadi begitu dimandikan di air tersebut, energi negatif kita akan luntur dan kembalilah energi murni di dalam diri kita. Oh, jadi menetralisir energi negatif. Sebenarnya masyarakat setempat di sini harus berterima kasih kepada sosok sakti yang ada di sini. Di tahun 1912, tadi Sukaro sempat membuka portal masuk ke dimensi mereka di masa lalu, flashback. Ya, di sini memang sempat kekeringan. Kekeringan yang sangat parah, Kang Edi. Sukaro ikutin perjalanan itu, ya. Jadi Sukaro di situ melihat adanya sosok seperti kiai, dibilang kiai bukan syekh lah lebih tepatnya ya. Syekh lebih tepatnya, dia mempunyai tongkat namanya ular. Ditancapkan lah. Betal. Nah, itulah yang membuat suatu mata air keluarnya air tersebut. Itu. Tapi ini si kakek tersebut dengan perjanjian kepada nggak enak. Jangan sebutin nama saya kan. Perjanjian kepada perjanjian kepada BL, tau nggak? Apa itu Sukaro kira-kira? Apa perjanjian kepada Nyi udah tahu dong, Nyi BL dia berjanji. Memang kakek tersebut di sini ada sisi baiknya, masa ibaratnya buat menolong warga setempat pemirsa. Tapi dengan perjanjian kepada BL ditancapkanlah itu, maka terjadilah air itu keluar. Tapi yang Suhu tangkap dengan mata batin Suhu ya, residual yang Suhu tangkap, dia itu menembus sampai ke Pangandaran loh. Dia bercabang, ini bercabang masuk sampai ke Sukabumi. Tembusnya di sana. Itu tembusannya ke situ. Iya, itu yang Suhu lihat. Jadi di sini seperti perpaduan tadi kan dingin dan panas. Betul. Positif dan negatif, yin yang menjadi satu. Jadi kita dikelilingin badan ular di sini. Berarti mata air tersebut tadi Bang Ino sempat ada gesekan energi, kita kelilingin itu kepala ularnya lagi mengintip. Oh, yang tadi sempat nampak ya. Namanya Nyilarasati. Nyilarasati. Ada apa mana ke sini? Mana sahabat? Gua nggak mau jawab. Tutup dulu. Oke, Sukaro tahan dulu karena kita juga masih ada rekan-rekan kita ya, yaitu seperti biasa teman-teman Kang Asep dan Bang Ino yang akan menemani kita menelusuri mata air tersebut. Boleh Kang Asep dan Bang Ino bergabung bersama kami, silakan. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam Bang Ino. Boleh sebelah sini Bang Ino. Ini bergetar, perjanjian. Oke, Kang Asep. Tadi sebagian sudah Sukaro jelaskan mengenai di lokasi ini sosok yang menunggu mata air tersebut. Nah, saya ingin bertanya kepada Kang Asep untuk energi di sini dari 10% sampai 100%. Kira-kira berapa persen untuk energi negatif dan positifnya? Sebenarnya ini
buat energi di sini ini sebenarnya negatif. Cuman berhubung banyak orang yang ya siang hariannya beraktivitas di sini, jadi seolah-olah seakan-akan ternetralisir juga ya, Iya. secara tidak langsung. Menyisakan energi manusia yang ada di sini. Di situ mereka intinya mah mereka itu tak mau diganggu dan manusia juga nggak mau mengganggu. Ya, untuk energinya berapa persen dari 10 sampai 100% kira-kira? Ini 80% negatif. 80% negatif. Karena di malam hari Prediksi seperti itu. di sini jarang ada orang yang berani melintas. Padahal cukup ini ya, Soalnya di sini didominasi sama siluman. siluman ular. Yang berani ngomong kan? Cukup berhati-hati rupanya Kang Asep ini saya untuk menyebutkan sosok tersebut. Nah, sebagai indigo, Bang Ino, menurut pandangan Bang Ino, tadi sempat kita pas mau melakukan opening, Ya. Bang Ino seperti ada interaksi. Apa Ya. sebenarnya yang terjadi? Jadi sebenarnya mohon maaf kita center ke sana ada suatu kayak pergerakan ya Kang yang saya bikin penasaran, makanya kita langsung center ke sana. Katanya emang ya sosok yang penunggu di sini kan. Dan juga sampai sekarang pun kita berasa kayak berdiri di atas rakit ya Kang, Ya. bergoyang-goyang dari tadi. Nah, itu residual yang pertama si kakek perjanjian kepada ditancapkannya tongkat ular. Dari tadi kita Nah, itu udah yang kita tangkap yang saat ini. sangat merasakan agak terombang-ambing. Kita berdiri di atas tanah ya. Iya, Kayak berasa di kayak di ombang atas ambing. rakit. Nah, iya benar. Kayak di kapal feri lah kita ya. Kalau pengen merasakan yang sesungguhnya bisa duduk di atas batu. Ya, karena memang ini banyak sekali ya, udah banyak sekali interaksi ya. Ya. Makanya. Baik, tanpa lama lagi kita akan panggil Soekarno karena kita juga kedatangan bintang tamu pada malam hari ini ya, yang akan bergabung bersama kita. Ini adalah salah satu artis senior Soekarno ya, yaitu Kak Firda Rojak. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Selamat malam Kak Firda. Boleh? Boleh sini? Oke, Kak Firda, kita sedang berada di Garut, Jawa Barat. Tempat kita ada di Bukit Ranca Bango. Dan di sini ada salah satu mata air. Bahkan tadi Soekarno dan rekan-rekan sudah menjelaskan kemistisannya, keangkerannya ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Kak Firda, karena kan Kak Firda memiliki sedikit kepekaan untuk hal-hal goib. Nah, perasaan Kak Firda nih ketika sampai di lokasi ini seperti apa, Kak Firda? Aku udah mulai merasakan waktu kita berhenti di sini, di sana ada mata yang memperhatikan kita. Terus kayak ada sosok yang lagi apa mengukupinya dengan rambut yang apa sepanjang, itu masih ada di situ. Nah, waktu di center agak menghilang, yang tadi aku bilang. Iya, Benar kan? Iya, benar. Dia agak menghilang gitu. Terus ya, tapi aku rasain yang ininya, yang maksudnya yang kayak panasnya gitu, aku ngerasain tapi dari sana. Dari bagian sini ya, dari belakang. Iya, aku rasain di situ yang panas. Kalau yang itu cuma sosok-sosok aja yang dia mau nunjukin Kayak ada. ini gitu. Eksistensinya ya. Udah mulai ya. Tapi masih semangat dong. Semangat. Oke, masih sanggup untuk melanjutkan ya. Iya. Oke. Tapi kita mungkin biar lebih up dulu, kita tanyakan langsung kepada salah satu narasumber juga, dan kebetulan beliau kelahirannya tepat di Garut. Oh, Oke, jadi sedikit banyaknya beliau tahu nih mengenai di lokasi ini ya. Jadi biar tidak penasaran, langsung aja kita panggil, yaitu Pak Karta. Boleh silakan bergabung bersama kami, Pak Karta. Selamat malam. Selamat malam Pak Karta. Selamat malam, Su. Oke. Selamat malam. Ini adalah salah satu tokoh di Garut. Beliau kelahiran asli Garut. Jadi beliau mengetahui sejarah lokasi di sini dan mistis-mistis yang ada di lokasi ini. Pak Karta, boleh Pak Karta ceritakan dulunya sampai saat ini, karena Soekarno sudah menjelaskan mengenai mistis-mistisnya, residual. Mungkin Pak Karta lebih tahu juga sebagai orang sini. Betul. Untuk lokasi ini seperti apa sih Pak Karta sampai
saya mendengar rumor dari masyarakat, bahkan masyarakat di malam hari itu tidak berani melintas ke lokasi ini. Betul. Ya. Mungkin bisa Pak Karta jelaskan. Jadi begini, menurut cerita orang tua dulu, di Rancabango ini ada mata air yang memang mata air ini berbeda dengan mata air yang lain. Misalnya begini, mata air ini ada dua, ada mata air sumber air panas dan dingin. Padahal secara logika, kalau emang itu dari satu sumber dari gunung, pasti kan ngalirnya itu pasti ke bawah. Betul. Dan otomatis air panas dan air dinginnya itu akan sama-sama, tetapi ini apa keluarnya itu berjauhan. Nah, menurut cerita masyarakat di sini, dan memang pada sampai saat ini juga itu tidak ada masyarakat, jangankan malam, siang aja tidak ada yang berani melintasi ke sumber mata air itu. Mata air Kalau orang sini bilang sirah cai. Sirah cai. Ya. Dan konon menurut cerita orang tua saya dulu, bahwa di mata air ini sering digunakan oleh para jawara, kan kalau daerah Garut itu terkenal jawaranya. Jawaranya. Itu sering dipakai airnya itu untuk membersihkan daripada senjata-senjata dan pusaka. Nah itu, sehingga air itu sedikit banyak mengandung karomah itu. Tapi dari segi negatifnya juga ada, di mana konon menurut para cerita orang tua dulu yang saya dapatkan, di sana itu ada penunggu, dan yang bisa nembus ke dunia itu harus yang memiliki tingkatan ilmu yang sudah untuk menembus itu. Bahkan di sini tuh ada semacam, boleh dikatakan, ruang. Artinya ruang itu dimensi lain yang memang secara kasat mata tidak ada. Secara kasat mata ini adalah bukit. Tetapi kalau dibuka dengan mata batin, mungkin mata batin suhu, ini akan lain katanya begitu. Ya, rame. Dan di sini diharapkan tidak untuk suzon. Satu suzon, terus juga menjaga kata-kata. Misalnya ada orang baru, ya itu kembali pada orangnya, percaya atau tidak. Betul. Ya kan? Kita kan segala sesuatu percayanya sama yang di atas. Kita yakin adalah yang di atas. Tetapi bagaimanapun juga kan di atas Allah itu menciptakan dua. Alam halus dan alam kasar. Makhluk kasar dan makhluk halus. Nah, kita tidak percaya bagaimana? Karena sudah ada keterangan kan. Nah, ini di sini mata air di sini sampai saat ini masih terpelihara dengan baik. Masih terjaga ya. Masih terjaga. Dan beberapa ada pengusaha ingin merubah ini menjadi kolam renang, villa mewah, tidak bisa. Dan maaf Pak ya, mungkin bisa saya tadi ada ganjalan sedikit. Pertama kami sama Bang Ino tuh berdua kemari, tepat di sebelah kiri kami. Tadi Bang Ino sempat melihat sosok orang menyerupai jawara gitu, yang semacam pakai ikat kayak dandanan saya gini nih. Cuman ya kayak ke bapak gini lah. Beliau rambut panjang. Iya, rambutnya panjang tuh Bang. Kami berdua di situ memang udah disuguhkan beliau hadiah. Betul. Saya pengen nanya itu siapa itu sosok beliau itu, soalnya positif banget itu. Iya, betul. Itu mungkin masalah, kembali ke masalah karomah itu. Di sini itu memang ya misteri atau negatifnya mungkin lebih banyak daripada yang positifnya. Tetapi yang positifnya itu di sini ya, karena di sini yang namanya air dari gunung itu otomatis itu kan airnya masih murni, boleh dikatakan belum terkontaminasi atau apa, itu masih air yang suci dan layak banget itu dipakai untuk berwudu atau apa, gitu kan. Nah ini
konon katanya di sini ada orang tua dulu, ya, yang sempat memakai air itu dengan baik. Ternyata ketika dia mau mengambil itu air untuk wudhu, muncullah dari sana seekor ular besar. Oh iya benar-benar, berarti teka-teki Itu kami jauh. dan itu terjadilah di situ perkelahian, tapi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Dan dia perjanjian bahwa sumber air itu dikuasai masing-masing oleh dua orang itu. Mungkin kalau secara singkatnya ya, Pak Karta, mungkin menjadi rebutan. Kalau ibarat rumah itu menjadi rebutan dari positif dan negatif ya. Sebenarnya Siapa yang lebih menguasai gitu ya. Sebenarnya saya tangkap ya medan energi di sini. Filosofinya di sini adalah seperti kayak hati manusia. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Nah, jadi di sinilah filosofi. Kita belajar ya, kan ada air panas dan ada air dingin. Sebenarnya bukan menjadi rebutan. Ya, seperti saya katakan tadi kepada Kak Medi, bahwa pada saat 1902 di sini kan sempat terjadi kekeringan. Jadi ya si kakek inilah yang kayak jawara yang tadi aku sebut ya. Jadi rambutnya segini nih. Dia menancapkan yang tongkat ular itu bergetar lah tanah. Pertama di sini, yang keduanya di arah sana. Jadi itulah disebut dengan filosofi kehidupan yin yang, hitam dan putih, percampuran air dingin dan air panas. Iya. Apa nggak bisa bersatu? Harusnya bisa nyatu dong. Betul. Nah, istilahnya positif dan negatif nggak akan bisa dipertemukan. Iya. Seperti kayak medan gini loh pemirsa. Ibaratnya seperti kayak magnet utara dan magnet selatan yang akan kita balik, kita adu begini, akan bertolak belakang. Ya begitulah, itu disebut dengan energi residual yang masa lalu yang saya tangkap ya. Nah, kena lagi dia. Padahal gue lempar gini lu. Oke. Iya kena. Seperti tadi Sukaro seperti mendapat salah satu serangan dan langsung Sukaro tangkis dan Sukaro buang. Ternyata Dan juga berat banget itu salah satu kru kami, dan akhirnya salah satu kru kami mengalami interaksi ya. Assalamualaikum. Lagi Jakarta. Assalamualaikum. Nah, saya tolong Kang Amal dinetralisir dulu. Punten dengan siapa? Ini sedikit tidak kondusif ya, karena tadi ada seperti ada serangan. Itu aing. Kita ngobrol. Itu aing yo. Kedatangan kami Sapara Kanca bukan untuk mengganggu atau mengusir, justru kami ingin menggali informasi misteri yang ada di sini. Aingnya, oh, itu aing geusnya kok kabeh. Itu aing geus ngomong eta. Ya, kami mengucapkan. Alus. Teruskan. Alhamdulillah hatinya hari pangarsa di dia nampi karena kedatangan kami Sapara Kanca. Kan hiji. Apa saran? Ulah sombong di dia. Iya, iya. Ngomong. Anu tuh sopan. Iya, iya. Iya, 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 iya. Kami paham. Ya, aku. Sudah ya. Keluar aja ya, kasihannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Pemirsa, ketika tim kami lagi ada yang kerasukan dan tiba-tiba narasumber ini asli warga sini. Jadi salah satu
salah satu mungkin pendamping beliau ya, mengingatkan Pendampingnya beliau ini. kepada kita semua, Air minum, air minum. mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita sebagai manusia jangan sombong dan pada intinya selalu berhati-hati dalam berucap. Hanya itu pesan-pesannya. Sebenarnya saya masih ingin terus berkomunikasi, namun kondisi yang tidak memungkinkan, jadi terpaksa kedua mediator langsung dinetralisir. Kemasukan lagi. Ini sepertinya Ini lain lagi. Apa? kayaknya lain lagi. Ini lain lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ki. Tolong tenang. Dengan siapa? Assalamualaikum. Sareng saha ya? Sareng saha? Aing Tiki dul. Aya naon atuh tiba-tiba asup ka ragana ieu si bapak ieu? Aya pesan atau aya anu bade disampaikan sok mangga? Khususna Aing, incu aing, buyut aing. Mohon. Kula nitipnya Nya. ke Aranjeun kabeh. Omat. Ulah wani-wani nyeri incu aing. Nya. Namun wani incu aing. Dihakan ku aing kabeh. Mohon maaf ya Abah ya. Anturkeun kuring. Hafizah mungkin bisa komunikasi, silakan. Mohon. Anturkeun. Haji dengan Abah komunikasi. Boleh? Hapunten. Boleh tahu Mungkin mau bertanya mengenai Haji dengan anak Abah supaya Abi bisa ngaduakeun Abah. Aing. Disancang pagi dulu. Sama atau aya patua kali masalah singkurin aja ada singkurin aja asli di latar kaki bulan ya. Komo aing geus nyaho. Nyahatur mohon hari Abah hataran punya kadiri Abi soalnya Abi oge gaduh darah di dieu. Abi jati diri na ti dieu. Sami da Abi oge jati boga darah tatar Pasundan di dieu. Abah, di mata air itu kita mau tahu apa masih ada sesuatu yang masih dicari sama manusia saat ini. Aya hiji lamun anjeun tapi omat ulah dipake teu bener tapi kudu dipake jang ibadah. Eta cai kumaha jelemana nu niatna nu boga niat gorengnya goreng. Lamun niat alus bersanding Allah pasti nggak ijabah karena kahayang anjun. Mohon. Iya. Beliau mengatakan bahwa di tempat ini kalau kita niatnya baik tentu akan mendapatkan kebaikan pula ya. Iya, Apalagi air yang disebut mata air di sini keramat, dianggap keramat. Ini sangat-sangat bagus untuk dimanfaatkan oleh warga sekitar lah. Apalagi pakai untuk ibadah ya. Jadi ini bisa jadi untuk pesan-pesan juga untuk warga sekitar agar menata lebih rapi dan menjaga lebih rapi lagi lokasi tersebut ya. Dan dimanfaatkan sebijak mungkin untuk kebaikan. Jangan dulu. Biar duduk dulu. Udah kasihan ini jangan sampai masuk lagi. Astagfirullah.
Baik. Selagi Soekarlo Kang Asep netralisir salah satu narasumber ya, karena memang dua sosok yang masuk, namun itu adalah leluhurnya beliau semua. Tapi alhamdulillah bisa kita petik dari pesan-pesannya. Poin utamanya adalah mungkin untuk pesan-pesan untuk kita semua dan terutama masyarakat setempat agar menggunakan mata air tersebut sebijak mungkin, bahwa di mata air tersebut memang cukup luar biasa khasiatnya ya. Jikalau tahu silsilah dan sejarahnya seperti apa, mungkin kebanyakan anak muda sekarang kan tidak tahu, tahunya hanya mata air, padahal cukup luar biasa manfaatnya ya. Bisa digunakan untuk apa saja, tergantung seperti yang tadi Abah bilang, tergantung kita menggunakannya pengennya seperti apa. Tapi beliau mewanti-wanti untuk menggunakannya untuk hal-hal kebaikan. Jadi mungkin kita sebelum melanjutkan kita langsung ke titik mata air tersebut, saya akan break sementara karena sepertinya agak keteteran juga karena banyak kru yang terganggu juga. Baik, Kamoni, Kavida, dan Tika, karena berhubung tadi ada interaksi beberapa kali kepada Pak Karta, sehingga Soekarlo, Kang Asep, dan Gaino mencoba untuk menetralisir Pak Karta, dan setelah menetralisir, beliau langsung terburu-buru seperti tergesa-gesa untuk menuju ke lokasi mata air tersebut. Entah ada apa itu kita tidak tahu, jadi terpaksa kita harus nyusul ya, karena kita tidak bisa bareng sama mereka karena mereka sangat terburu-buru dan medan jalannya seperti ini, jadi kita harus berhati-hati. Pelan-pelan, Edi. Iya, hati-hati ya. Terjang banget. Tapi misal mungkin kita akan tanya apa yang terjadi di mata air tersebut, sebenarnya ada apa lagi sehingga Soekarlo, Kang Asep, dan Gaino sampai terburu-buru untuk ke lokasi lebih awal. Saya duluan ya. Memang bener-bener bukit bisa ya. Aman. Oke, hati. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Saksikan terus penelusuran kami di Dimensi Alam Gaib Official Carlo Mistis. Kapilda, sepertinya itu Soekarlo, Kang Asep, dan Gaino sudah ada di sekitaran mata air tersebut. Coba kita langsung tanya dan kita samperin. Kita nyusul ya. Biar Nisa juga tidak penasaran, Kapilda, apa yang sebenarnya terjadi kepada Soekarlo, Kang Asep, dan Gaino sehingga mereka tadi sampai tergesa-gesa ke lokasi ini. Mungkin bisa kita lihat apa yang beliau lakukan. Jadi nanti setelah selesai kita langsung tanya aja kali ya. Mungkin Kapilda mau langsung bertanya kepada Soekarlo dan rekan-rekan, boleh? Masih ini? Ya, kita tunggu. Setelah mereka selesai, pemirsa, seperti yang pemirsa lihat, Soekarlo, Kang Asep, dan Gaino seperti sedang melakukan sesuatu, namun saya juga tidak tahu. Saya juga penasaran sebenarnya apa yang terjadi pada beliau-beliau ini. Boleh? Udah, sampai. Awas, hati-hati. Sebelah sini, Soekarlo mungkin ke sebelah sini. Maaf. Boleh?
kata situ. Soekarlo, Ya. tadi kan ketika kita di atas, Soekarlo, Kang Asep dan Kak Ino dan Pak Karta langsung terburu-buru nih, langsung ke lokasi ini. Apakah memang posisi mata airnya di sini? Sebenarnya apa yang terjadi, Soekarlo, sehingga Soekarlo dan rekan-rekan sampai tergesa-gesa terburu-buru ke lokasi ini? Nah, jadi gini Kang Edi ya pemirsa, pada saat Soekarlo di atas, memang Soekarlo penasaran di mana sih mata airnya itu. Makanya Soekarlo dan Kang Asep dan Bang Ino dan Om Karta kita ke bawah. Jujur, memang awalnya Soekarlo ini menangkap residualnya dikiranya ini. Jadi gini pemirsa, bukan di sinilah tempatnya, tapi di ujung sebelah sana. Di belakang sana mata airnya ya. Kenapa Soekarlo, Om Karta dan Kang Asep sama Om Abang Ino, kenapa kita tidak menuju ke sana? Yang ditakutkan bukan apa-apa, binatang yang melata yang nyata, yaitu ular. Karena udah ditutup oleh semak. Oh, udah tidak ada arah aksesnya, tidak ada. Tidak ada akses lagi Kang Edi. Nah, jadi mau nggak mau, otomatis kan aliran yang ada di sana mata air arah ke sini. Oh iya. Jadi mau nggak mau pemirsa ya kita menangkap energinya hanya di sini karena di sana aksesnya udah nggak ada, udah tertutup oleh rawa. Oke. Soekarlo sendiri tadi merasakan energi seperti apa? Yang Suhu rasakan sih memang antara negatif dan positifnya. Pak Karta juga merasakan Positif dan negatif ya, memang ada positif dan memang ada negatif. Jadi di sini kita jangan mengambil suatu acuan bahwa setiap tempat itu yang negatif semua. Ambillah di sini sisi hikmah dan kebaikannya. Ibaratnya air adalah sumber kehidupan. Tanpa adanya sesepuh di masa lalu, di sini tidak akan dialirkan oleh air. Dulu di sini kekeringan Kang Edi, itu yang Suhu tangkap sih. Oke. Tadi sempat kami melihat Soekarlo, Kang Asep, seperti melakukan ada gerakan-gerakan, itu sebenarnya apa yang Soekarlo dan Kang Asep lakukan? Sebenarnya itu bukan gerakan Kang Edi. Suhu luruskannya itu sebenarnya kami itu sebagai paranormal kita mendetek. Sebetulnya kita mendetek dengan energi perana yang ada di tangan. Kita mendetek keberadaan mereka dan mendetek ibaratnya ada getaran-getaran apa, energi apa gitu. Bukan menggerak-gerak begini. Tapi kira-kira nih saya sedikit ingin bertanya, apakah benar ada semacam benda pusaka di Allah alam? Suhu nggak berani mengatakan ya, karena Allah alam, karena ibaratnya benda pusaka tersebut itu haknya mereka. Dan kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. Betul. Tapi ada ya. Ada Kang. Oke, nah itulah pemirsa yang Soekarlo terangkan tadi, dan yang pemirsa lihat apa yang dilakukan Kang Asep dan Soekarlo. Masih ada Soekarlo atau dari rekan-rekan mungkin? Soekarlo tadi saya di atas merasakan ada maksudnya berdiri tuh nggak bisa berdiri ini kayak goyang-goyang. Terus saya merasakan kayak goyang-goyangnya kayak dililit, kayak dililit gitu. Jadi kayak muter-muter gitu, sempet di atas. Kayak ini seperti naik perahu di awalnya ombang-ambing ya. Jadi penjelasannya Soekarlo katakannya pada awal. Sebenarnya gini loh, sebenarnya bukannya di ombang-ambing, bukan gravitasi bumi. Kita memasuk ke dimensi mereka, di mana yang pernah terjadi di masa lalu, tongkat ular itu dipukulkan ke tanah, bumi goncang, getarannya, maka itulah keluar air. Jadi kita yang merasakan itu residualnya di masa lalu, bukan yang saat ini. Karena kita udah masuk ke alam dimensinya mereka. Coba siang hari ke situ, getar nggak? Enggak. Sekarang masih banyak gak orang-orang yang suka lewat di sini Pak Karta? Sampai saat ini kalau siang mungkin orang-orang yang cuma ngambil batu atau misalnya ngambil rumput itu aja. Kalau banyak tidak, hanya 1-2 orang yang biasa aja. Kalau untuk tamu kita sering memberitahu, melarangnya jangan sampai ke sana karena untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan gitu barang. Suka ada cerita nggak misalnya penampakan gitu? Seperti apa penampakan? Beberapa kali pernah terjadi masyarakat yang lagi ngambil batu sama nyabit rumput melihat seorang kakek-kakek berjubah putih berudang, kata yang nyabit rumput satu lagi melihat ular
yang begitu besar. Ya. Tetapi ular itu tidak mendekati dia, tetapi hanya melihat dan kemudian dia pergi di atas sana, bukit sana, gitu. Itu aja. Dan kebetulan posisinya tidak jauh dari rumah Pak Karta ya. Iya. Karena ini bisa ini memang rumah Pak Karta tidak jauh dari lokasi titik tersebut ya Pak Karta ya. Iya. Jadi Pak Karta benar-benar tahu setiap saat, setiap hari, setiap malamnya. Ya, tapi cukup berani juga Pak Karta tinggal di sini ya. Luar biasa, luar biasa. Mungkin ada, karena kan waktu sudah sangat larut ini, udah pukul 4 pagi. Mungkin ada pesan-pesan dari Sukarlo dan rekan-rekan untuk teman-teman kita yang nonton channel kita, pesan-pesan apa yang bisa kita ambil dan apa yang bisa kita petik dari penelusuran kita pada malam hari ini. Mungkin dari Sukarlo, boleh? Pesan-pesan dari Sukarlo bagi kalian yang tidak mempercayai adanya alam goib, kalian harus percaya. Jadi kenapa Sukarlo mengatakan gitu? Di antara alam nyata ada alam tak kasat mata, karena Allah sudah menciptakan dua alam. Jadi kita sesama makhluk hidup, kita harus saling menghormati. Kita menghormati bangsa mereka dan mereka pun juga menghormati bangsa mereka. Maka akan terjadilah bersinergi alam semesta kosmik ini. Mungkin dari rekan-rekan? Ya, dari saya barangkali ya. Aku masyarakat di sini berharap untuk kepada masyarakat yang penasaran misalnya setelah nonton YouTube ini datang kemari, kami persilahkan datang, tapi dengan catatan harus dengan ada niat baik. Betul. Dengan ada hajat yang baik, karena air di sini itu tergantung niat hajatnya kita. Ya, kalau baik, insya Allah semua akan terkabul. Tetapi kalau tidak baik, ya lebih baik jangan ke sini deh. Gitu ya. Ya, itu aja. Ya, saya rasa cukup ya. Cukup. Baik, pemirsa, jangan lupa saksikan terus penelusuran-penelusuran kami di tempat-tempat yang tentunya lebih menarik lagi. Penelusuran Dimensi Alam Gaib Official Karlo Mistis. Saya Edi Baros. Saya Sukarlo. Saya Pak Karta. Saya Asep. Saya Firda Razak. Saya Moni. Saya Tika. Saya Nyok. Kami tim official Karlo Mistis pamit undur diri, dan pesan-pesan dari saya: kalahkan rasa takutmu dengan keimananmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.